Kabut pagi menggantung di atas reruntuhan Trowulan. Di antara batu bata merah yang lembab, berdiri sosok tua berbusana lusuh warna tanah. Sorot matanya dalam, seperti menembus waktu yang telah berlapis-lapis. Dialah Sabdo Palon, penasehat terakhir Prabu Brawijaya, yang namanya lama menjadi legenda di antara bisik para leluhur. Ia tidak mati, hanya bersembunyi di sela kabut masa. Angin bertiup dari arah timur, membawa aroma tanah basah dan nyanyian sunyi dari hutan bambu. Sabdo Palon berjalan perlahan, tongkat kayu di tangannya mengetuk tanah. Setiap langkahnya seolah menuliskan mantra di bumi yang kering. Di benaknya terpantul masa silam, gemerlap Majapahit dengan ribuan pendeta dan kesatria, lalu kobaran api perpecahan yang menandai akhir zaman keemasan itu. Ia melihat darah di aliran sungai berantas, dan wajah rakyat yang kehilangan arah. Saat itu ia bersumpah pada langit dan bumi, bahwa ia akan kembali ketika manusia Nusantara hampir lupa pada dirinya sendiri. Kini, di abad yang berubah wujud menjadi modern dan terasing, Sabdo Palon terbangun dari tidur panjangnya. Ia mendengar panggilan bumi, gunung-gunung retak, sungai-sungai kering, dan manusia yang kehilangan makna. Dunia gemerlap, namun kosong dari jiwa. "Wektu wis teka," gumamnya lirih. Suaranya menggema seperti angin di sela batu. Waktunya telah tiba. Ia menelusuri jalan menuju sisa gapura Wringin Lawang, tempat dahulu para Brahmana menyalakan dupa bagi dewa bumi dan langit. Di sana ia menunduk, menyentuh tanah, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, terdengar bisikan dari kedalaman bumi, suara para leluhur yang memanggil, "Bangunkan kesadaran anak-anak Nusantara. Mereka telah lupa pada asal-usulnya." Sabdo Palon membuka mata. Langit berubah kelabu, dan dari balik awan muncul bayangan seekor Garuda emas, mengepakkan sayapnya perlahan. Tanda itu ia pahami. Kebangkitan tidak akan datang dari pedang, tetapi dari jiwa yang sadar akan jati diri. Ia harus mencari para penerus, mereka yang masih memelihara api suci di dada, meski hidup di tengah dunia yang mengagungkan logika dan mesin. Langkahnya membawanya menuju desa kecil di kaki Gunung Penanggungan. Di sana ia berjumpa dengan seorang pemuda penjaga sumber air bernama Raka, yang tak menyadari garis leluhurnya bersambung pada para abdi Majapahit. Dalam percakapan mereka, Sabdo Palon menanamkan benih pertama gerakan kesadaran Nusantara. "Bumi ini bukan sekadar tempat berpijak," katanya pada Raka. "Ia adalah tubuh ibu yang memberi makan dan kehidupan. Bila manusia lupa menghormatinya, ia akan menuntut dengan bencana." Raka tak sepenuhnya mengerti, tetapi kata-kata itu menggema di dadanya. Dalam mimpinya malam itu, ia melihat bayangan candi-candi kuno, sungai yang bercahaya, dan seorang lelaki tua bertongkat kayu menatapnya dari puncak kabut. Sabdo Palon menatap bulan purnama di langit Trowulan sebelum menghilang ke arah timur. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Dunia akan segera berubah, dan kesadaran yang lama tidur akan kembali berdenyut di nadi bumi Nusantara. Langit di atas Gunung Penanggungan dipenuhi kabut tipis yang berputar seperti tirai gaib. Di antara bebatuan purba dan lumut yang menua, Sabdo Palon berdiri menghadap matahari terbit. Siluet tubuhnya menyatu dengan kabut, sementara tongkat kayu di tangannya memancarkan cahaya lembut keemasan. Di tempat inilah, berabad-abad silam, para resi Majapahit menepi, membakar dupa dan menyanyikan mantra suci agar bumi tetap seimbang antara langit dan manusia. Kini, tempat itu sepi, namun getarannya masih hidup. Sabdo Palon menarik napas panjang. Udara dingin pegunungan menembus paru-parunya, membawa aroma tanah dan damar. Ia tahu, zaman telah berubah. Dunia di bawah sana telah diliputi hiruk-pikuk mesin, pasar, dan ambisi yang tak kenal batas. Hati manusia kehilangan arah, mengejar gemerlap semu. Alam terluka, sungai-sungai menangis dalam diam. Namun di antara kekacauan itu, masih ada jiwa-jiwa yang mendengar panggilan sunyi, dan kepada merekalah Sabdo Palon akan menanam benih kesadaran. Ia menatap lembah jauh di bawah sana, tempat Raka kini tinggal. Pemuda itu adalah tanda pertama bahwa garis leluhur Majapahit belum padam. Dalam dirinya mengalir darah para penjaga sumber kehidupan. Sabdo Palon merasakan getar halus dari bumi yang seolah berbicara.
Sudah saatnya engkau bangkitkan mereka, wahai penjaga sabda. Maka ia berlutut di tanah basah, menancapkan tongkatnya, dan bersumpah di hadapan alam raya. Saya Sabdo Palon, penjaga titah dan ruh Nusantara, ucapnya perlahan, namun menggema di antara tebing. Selama gunung ini berdiri dan lautan tetap berdenyut, saya akan menjaga api kesadaran agar tidak padam. Bila manusia lupa pada asalnya, aku akan datang, bukan untuk menghukum, melainkan untuk membangunkan. Petir halus berkilat di langit tanpa suara. Dari balik kabut muncul bayangan arca raksasa. Wajahnya menyerupai Bhairawa, simbol kekuatan dan kesadaran yang menaklukkan kegelapan batin. Sabdo Palon menatapnya tanpa gentar, sebab ia tahu bayangan itu bukan ancaman, melainkan pertanda bahwa sumpahnya diterima. Ia menunduk, menyentuh tanah, dan bumi bergetar ringan, seolah menyambut tekadnya. Di waktu yang sama, di kaki gunung, Raka terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Dalam mimpinya ia melihat lautan cahaya menutupi puncak penanggungan, dan suara tua bergema di kepalanya. Bangunlah, jaga sumber air, jaga tanahmu, sebab dari sana kesadaran akan mengalir. Raka keluar dari gubuk kecilnya, memandang puncak gunung yang diselimuti kabut, dan merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah panggilan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata. Keesokan harinya, Sabdo Palon turun ke lereng. Ia menemui Raka di tepi sumber mata air yang mengalir jernih. Di sana ia berkata, "Raka, air ini adalah darah bumi. Bila manusia mencemarinya, mereka mencemari hidupnya sendiri. Jaga tempat ini, ajari orang-orang agar menghormati sumber-sumber kehidupan. Dari tindakan kecilmu, gerakan besar akan lahir." Raka mengangguk. Meski tak sepenuhnya memahami kedalaman makna kata-kata itu, ia merasakan api keyakinan tumbuh di dadanya. Sejak hari itu, ia membersihkan mata air, menanam pohon di sekitarnya, dan mengajak warga desa menjaga hutan. Beberapa menertawakannya, menganggapnya aneh. Tapi lambat laun, air yang semula keruh menjadi jernih kembali. Sawah yang dulu kering mulai berair. Orang-orang pun datang membantu tanpa diminta, seperti tergerak oleh kekuatan tak kasat mata. Sabdo Palon memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu, benih pertama gerakan kesadaran Nusantara mulai tumbuh. Tak perlu perang, tak perlu teriakan, cukup dengan kesadaran kecil yang berakar dalam tindakan sehari-hari. Ia tersenyum tipis. Begitulah cara bumi mengajarkan, gumamnya. Tidak dengan paksaan, melainkan dengan keseimbangan. Menjelang malam, Sabdo Palon kembali naik ke puncak. Di atas batu besar, ia duduk bersila memandangi bintang-bintang yang bertabur di langit. Dalam kesunyian itu, ia mendengar gema suara-suara leluhur. Perjalananmu baru dimulai. Bangunkan kesadaran yang terpendam di hati manusia. Dari penanggungan, api ini akan menjalar ke seluruh Nusantara. Kabut menebal, menelan sosok tua itu perlahan hingga lenyap dari pandangan. Namun di lembah bawah, Raka masih melihat cahaya samar di puncak gunung, berdenyut pelan seperti jantung bumi yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Dan malam itu, lahirlah sumpah yang akan mengguncang zaman, sumpah dari puncak penanggungan. Malam turun di atas tanah Jawa, sepekat arang, diselimuti hawa lembab yang menahan suara jangkrik dan desir angin. Di kejauhan, gunung penanggungan tampak bagai bayangan hitam di bawah bulan pucat. Dari puncaknya, Sabdo Palon menatap ke arah barat, ke masa depan yang telah ia lihat dalam penglihatan gaib. Ia menyaksikan Nusantara yang berubah, kerajaan runtuh, bangsa datang menaklukkan, manusia diperbudak oleh kekuatan asing dan oleh ketakutannya sendiri. Waktu berputar dalam lingkaran kelam, dan ia tahu, inilah masa yang pernah dijanjikan, masa gelap kesadaran, ketika cahaya pengetahuan ditutupi kabut keangkuhan dan tamak. Ia berjalan menuruni lereng gunung, melewati batu-batu tua yang kini tertutup lumut. Setiap langkahnya menembus lapisan waktu. Di bawah sana, dunia telah berubah menjadi abad penjajahan. Desa-desa sunyi, rakyat bekerja tanpa daya, dan suara tangis menjadi lagu sehari-hari. Di tengah penderitaan itu, Sabdo Palon menyamarkan dirinya sebagai pengembara tua yang menolong orang tanpa nama.
Ia berjalan dari desa ke desa, menabur sabda dalam bentuk nasihat, cerita rakyat, dan doa. Ia tahu, kesadaran tidak bisa ditanam dengan kekuatan, melainkan dengan cerita yang meresap perlahan ke hati manusia. Suatu malam di lereng Lawu, ia singgah di rumah seorang perempuan tua bernama Nyi Wandira. Perempuan itu hidup dari menenun kain dan mengasuh anak yatim yang ditinggalkan perang. Di hadapan api kecil, Sabdo Palon berbicara tentang bumi dan jiwa. Kegelapan tidak datang dari luar, katanya lirih, tetapi dari manusia yang lupa siapa dirinya. Nyi Wandira menatapnya lama, lalu menjawab, "Kalau begitu, bagaimana kita menyalakan kembali terang itu?" Sabdo Palon menunduk, mengambil sejumput abu dari perapian, meniupnya, dan abu itu memercikan titik cahaya kecil yang berputar di udara. Dengan menjaga cinta kasih, sekecil apapun, cahaya itu akan memanggil cahaya lain. Sabdo Palon meninggalkan rumah itu sebelum fajar. Namun sejak hari itu, Nyi Wandira mulai mengajarkan anak-anaknya menenun dengan doa. Setiap helai benang menjadi simbol kesabaran dan pengharapan. Dari tangan-tangan sederhana itu, lahir kain dengan motif baru yang disebut laras bumi, lambang keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Tanpa mereka sadari, kain itu menyebar ke desa-desa lain dan menjadi tanda kebangkitan jiwa yang halus di tengah masa penjajahan. Sementara itu, Raka, yang kini telah beranjak dewasa, turun dari penanggungan membawa ajaran gurunya. Ia tidak lagi hanya menjaga mata air, tetapi mulai berkeliling mengajar anak-anak desa mengenal bumi, mengajarkan mereka menanam pohon dan menghormati tanah yang mereka pijak. Beberapa priai menganggapnya gila, sebab di masa itu orang hanya sibuk dengan kekuasaan dan upeti. Namun ada sesuatu pada Raka yang tak bisa diabaikan, ketenangan dalam suaranya, tatapan matanya yang dalam, seolah ia membawa sabda dari masa lampau. Ia tidak tahu bahwa Sabdo Palon masih menuntunnya diam-diam, menampakkan diri lewat mimpi dan bisikan angin. Suatu malam, Sabdo Palon menampakkan diri di tepian sungai Brantas. Airnya hitam dan deras, mengalir membawa sisa-sisa perang dan darah. Ia berlutut, menyentuh air itu, dan berkata, "Wahai sungai, jangan kau padamkan harapan. Biarlah air ini membawa pesan pada anak-anak bumi, bahwa kesadaran sejati lahir dari luka." Dan sungai itu pun memantulkan cahaya samar, seolah menjawab sumpahnya. Masa gelap itu panjang. Bertahun-tahun Sabdo Palon menyaksikan bangsa ini terjepit oleh derita, tapi juga melihat benih kecil mulai tumbuh, dalam bentuk doa, kidung, dan kesabaran rakyat. Ia tahu, dari penderitaanlah manusia akan belajar mengenal jati dirinya. Ia tidak menentang penjajahan dengan pedang, melainkan dengan kesadaran halus yang meresap dari akar. Di antara reruntuhan desa dan ladang terbakar, ia menanam pesan bahwa jiwa Nusantara tidak bisa dijajah, sebab ia hidup di dalam setiap napas yang sadar. Ketika akhirnya penjajah mulai kehilangan kuasanya, Sabdo Palon menghilang dari pandangan manusia. Namun sebelum ia lenyap, ia berpesan pada Raka melalui mimpi, "Gelap telah memahatkan kebijaksanaan. Kini waktumu menyalakan kembali terang yang sejati. Kesadaran bukan untuk satu orang, tapi untuk seluruh tanah ini." Fajar merekah di atas Lawu, lembayung menyapu kabut pagi. Raka menatap ke langit dengan mata basah. Ia tahu, gurunya tidak benar-benar pergi, hanya berganti bentuk, menjadi napas di antara dedaunan, menjadi bisik angin yang akan selalu memanggil jiwa-jiwa yang siap mendengar. Dan di hari itu, di bawah cahaya merah muda yang lembut, dimulailah babak baru dari perjalanan panjang gerakan kesadaran Nusantara. Babak di mana bayang gelap mulai tersingkap oleh cahaya kesadaran yang perlahan tapi pasti akan menyinari seluruh bumi Nusantara. Senja meluruh perlahan di ufuk barat. Langit berwarna tembaga, sementara kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Lawu. Di puncaknya, di antara batu-batu tua yang diselimuti lumut, Sabdo Palon duduk bersila. Tubuhnya tampak renta, namun dari matanya memancar cahaya tenang, seperti bara yang tak pernah padam. Ia memejamkan mata, menyelami suara bumi yang bergemuruh di bawah sana, suara yang dulu hanya dimengerti oleh mereka yang hidup dalam keselarasan dengan alam dan roh leluhur. Zaman telah bergerak jauh sejak masa Raka muda.
Dunia di bawah gunung kini berubah. Jalan-jalan dari batu mulai berganti dengan aspal, suara gamelan digantikan oleh dengung mesin, dan manusia tampak sibuk mengejar sesuatu yang mereka sebut kemajuan. Namun di balik semua itu, Sabdo Palon mendengar hal lain, gema yang lebih halus, suara batin dari manusia-manusia yang mulai merasa hampa. Mereka memiliki segalanya, tetapi kehilangan arah. Mereka berdoa tanpa makna, bekerja tanpa jiwa, dan mencintai tanpa kesadaran. Sabdo Palon tahu, inilah masa yang pernah ia janjikan untuk kembali. Masa di mana manusia lupa pada jati diri, tapi juga mulai mencari kembali kebenaran hakiki. Ia menatap lembah yang diterangi cahaya lampu kota dari kejauhan, lalu bergumam pelan. Kesadaran akan bangkit, bukan dari istana atau kuil, tetapi dari hati yang resah. Di kaki gunung, Raka yang kini menua hidup sebagai penjaga hutan. Rambutnya memutih, tapi matanya masih jernih seperti air sumber yang dijaganya. Setiap hari ia berbicara kepada murid-murid muda yang datang menemuinya. Para pencari dari kota, mahasiswa, petani muda, dan bahkan pekerja yang merasa kehilangan makna hidup. Mereka datang tanpa tahu siapa Raka sebenarnya. Hanya mendengar bahwa di lereng Lawu ada seorang tua yang mengajarkan jalan kesadaran bumi. Raka mengajarkan mereka hal-hal sederhana. Berjalan tanpa meninggalkan sampah, menanam pohon sambil menyebut nama Ibu Bumi, memandang matahari pagi sambil mengucap terima kasih. Tapi di balik kesederhanaan itu tersembunyi ajaran kuno Sabdo Palon, tentang kesadaran diri sebagai bagian dari alam semesta. Ia berkata, bumi tidak butuh manusia, kitalah yang butuh bumi. Maka, bila engkau menyakiti bumi, engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Suatu malam, saat murid-muridnya tidur di pondok bambu, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Sabdo Palon berdiri di atas batu besar, diselimuti cahaya lembut. Waktu kita hampir selesai, Raka, ujar suara itu. Kesadaran yang dulu kutanam di dadamu kini harus engkau teruskan. Bumi sedang memanggil lebih banyak anak-anaknya untuk bangun. Keesokan harinya, Raka memanggil murid-muridnya. Di bawah pohon beringin besar, ia berbicara dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Kalian datang bukan karena kebetulan, katanya. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah lama tertidur. Saatnya kau bangunkan. Kesadaran bukan ajaran, tapi keadaan batin yang menyadari hubunganmu dengan segala yang hidup. Dari hari itu, para muridnya menyebar ke berbagai daerah. Ada yang kembali ke kota dan mengajarkan harmoni melalui seni. Ada yang menanam hutan di tanah gersang, ada pula yang menghidupkan kembali ritual adat yang telah lama ditinggalkan. Mereka tidak membawa nama guru atau ajaran tertentu, tapi membawa getaran halus yang sama, kesadaran yang lahir dari cinta pada kehidupan. Sabdo Palon memperhatikan semuanya dari jauh. Ia kini lebih jarang menampakkan diri, hanya hadir dalam mimpi dan firasat. Kadang dalam hembusan angin di puncak gunung, kadang dalam tatapan rusa di tepi hutan. Ia tahu, sabda yang dulu ia titipkan kini telah menjadi gerak. Gerakan kesadaran Nusantara yang mulai merayap dalam diam, seperti akar yang menembus bumi tanpa suara. Namun bukan berarti jalannya tanpa rintangan. Banyak yang salah paham. Sebagian menuduh ajaran itu sebagai tahayul, sebagian lagi ingin memanfaatkannya untuk kekuasaan. Tapi Sabdo Palon tersenyum dalam diam. Ia tahu, setiap kesadaran sejati harus melewati ujian ego. Tanpa ujian itu, kebijaksanaan hanyalah kata. Pada suatu malam yang tenang, Sabdo Palon berdiri di puncak Lawu. Angin dingin berembus membawa aroma tanah dan daun pinus. Ia menatap bintang-bintang yang berkerlip di langit hitam, lalu mengucap lirih. Selama satu saja manusia masih sadar pada hubungannya dengan bumi dan langit, sabdaku tidak akan padam. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, dan perlahan ia lenyap ke dalam kabut, menyatu dengan angin dan pepohonan. Tapi di bawah sana, di hati manusia yang mulai bangun dari tidurnya, suara itu terus bergetar, suara yang tak pernah padam, suara yang memanggil. Ingatlah asalmu, wahai anak Nusantara. Bumi adalah ibumu, langit adalah saksi kesadaranmu. Dan malam itu, di antara bisikan daun dan gemuruh lembah, lahir kembali semangat lama dalam wujud baru,
Gerakan kesadaran Nusantara yang kini menjelma bukan sekadar ajaran, melainkan panggilan jiwa yang menembus zaman, membangunkan manusia dari tidur panjang peradaban. Hujan turun lembut di atas rimba Wonomarto, hutan tua yang terletak di antara lereng Lawu dan lembah Bengawan Solo. Pepohonan menjulang tinggi, akar-akarnya mencengkeram bumi seperti urat kehidupan yang menjaga keseimbangan. Di balik gemerisik dedaunan dan kabut tipis, seolah ada kehidupan lain yang tak terlihat oleh mata biasa, roh-roh penjaga, makhluk halus yang dia mengamati manusia dari balik semak dan bebatuan purba. Hutan itu bukan sekadar bentangan hijau, melainkan kitab alam yang menyimpan sabda kuno para leluhur. Pada suatu sore yang temaram, 5 orang dari latar berbeda berjalan menuju pusat hutan. Mereka datang tanpa saling mengenal, namun masing-masing membawa rasa yang sama, kegelisahan akan arah dunia. Seorang di antara mereka adalah Raka, kini berambut putih seluruhnya, tubuhnya ringkih tapi langkahnya mantap. Di sampingnya berjalan Naya, seorang perempuan muda dari kota yang meninggalkan pekerjaannya di dunia periklanan karena merasa hidupnya hampa. Lalu ada Jati, seorang petani dari Blitar yang bermimpi tentang sosok berjubah tanah yang memanggilnya datang ke utara. 2 lainnya, Sena dan Langit, adalah pemuda pengelana, satu mantan mahasiswa, satu lagi pembuat alat musik tradisional yang mencari makna bunyi di luar nada. Mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, di mana batu-batu besar tersusun membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu berdiri batu menhir tua, ditumbuhi lumut dan diukir dengan simbol yang sudah hampir pudar. Raka duduk bersila di depan batu itu, matanya terpejam, tangannya menempel di tanah. Tempat ini, katanya pelan, adalah titik kesadaran bumi. Dahulu, para resi menanam sabda di sini, agar saat dunia kehilangan arah, suara leluhur bisa kembali terdengar. Hening menyelimuti mereka. Angin berhenti, kabut menebal. Lalu dari dalam kabut itu muncul sosok samar, tinggi, berjubah tanah, berwajah teduh namun penuh wibawa. Tidak semua bisa melihatnya dengan jelas, tapi mereka semua merasakan kehadirannya. Sabdo Palon berdiri di antara mereka, seperti bayangan yang muncul dari napas bumi. Suaranya bergema lembut namun dalam. Wahai anak-anak Nusantara, kalian datang karena panggilan yang sama. Kesadaran yang dulu tertanam kini menuntut untuk bangkit. Dunia di luar sana semakin bising, tapi di dalam diam inilah cahaya sejati harus dinyalakan. Naya menggigil. Ia menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi aku merasakan sesuatu di dadaku, ujarnya. Seperti ada suara yang memanggil dari jauh. Sabdo Palon menatapnya dengan senyum samar. Itu bukan suara dari luar, tapi gema dari dirimu sendiri. Jiwa manusia Nusantara membawa ingatan lama, ingatan tentang keselarasan yang kini hampir dilupakan. Jati menunduk, mengusap tanah di bawahnya. Aku bermimpi tentang air sungai yang berubah hitam, lalu tiba-tiba menjadi jernih, katanya. Apakah itu pertanda? Sabdo Palon mengangguk perlahan. Air adalah cermin jiwa. Bila manusia jernih, bumi pun akan jernih. Bila manusia kotor, sungai pun akan menangis. Raka menatap murid-murid baru itu dengan mata penuh haru. Ia tahu, inilah para penerus ajaran kesadaran yang selama ini dijaganya. Mereka bukan murid dalam arti lama, melainkan jiwa-jiwa yang telah dipanggil oleh bumi sendiri. Kalian tidak akan memimpin dengan bendera, katanya tegas, melainkan dengan tindakan. Tanamlah pohon, jaga air, ajarkan kasih, dan bangunkan manusia dari tidurnya. Itulah gerakan kesadaran Nusantara yang sejati. Hujan berhenti. Dari balik awan, matahari sore memecah kabut dan menebarkan cahaya keemasan. Menhir di tengah lingkaran batu memantulkan cahaya itu hingga tampak seolah menyala. Sabdo Palon mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul angin berputar lembut, membawa aroma dupa dan tanah basah. Aku tidak akan selalu bersama kalian dalam wujud ini, katanya. Tapi selama kalian menjaga keseimbangan, sabdaku akan hidup dalam tindakanmu. Perlahan sosoknya memudar, menyatu dengan cahaya sore yang memantul di daun-daun. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, suaranya terdengar sekali lagi,
menggetarkan dada mereka. Bangkitlah, sebab waktunya telah tiba. Dari tanah ini, dari Wonomarto, kesadaran akan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Kelima orang itu terdiam lama, merasakan bumi bergetar lembut di bawah mereka. Hujan sudah reda, tapi udara masih beraroma harum seperti dupa yang baru terbakar. Naya menatap Raka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raka tersenyum. Mulailah dari dirimu sendiri. Sadarilah setiap langkah, setiap kata, setiap napas. Kesadaran sejati bukan ritual, tapi keadaan batin yang menyatu dengan bumi. Mereka keluar dari hutan dengan hati bergetar. Tak ada cahaya ajaib, tak ada janji keselamatan, hanya rasa damai yang baru mereka pahami. Di punggung mereka, matahari tenggelam, menyisakan cahaya merah lembut yang memantul di dedaunan basah. Di langit, seekor burung elang melintas, tanda bahwa sumpah lama Sabdo Palon kini hidup dalam darah generasi baru. Dan sejak hari itu, nama Alas Wonomarto menjadi legenda baru, tempat di mana para pejalan batin pertama kali mendengar kembali suara leluhur yang tak pernah padam, menandai babak nyata gerakan kesadaran Nusantara yang mulai bangkit dari diamnya sejarah. Fajar di Gunung Lawu datang dengan diam yang suci. Kabut menggantung seperti tirai putih di antara puncak dan lembah, seolah menutupi rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang hatinya jernih. Di sisi timur, matahari mulai memecah langit dengan cahaya lembut berwarna tembaga. Burung-burung kecil terbang dari cabang ke cabang, menyambut hari baru yang belum tahu bahwa pagi itu akan menandai lahirnya sebuah perubahan besar bagi jiwa Nusantara. Di lereng timur gunung, Raka berdiri bersama 4 sahabat barunya, Naya, Jati, Sena, dan Langit. Mereka telah tinggal beberapa minggu di Alas Wonomarto setelah pertemuan gaib dengan Sabdo Palon. Dalam diam dan kerja sederhana, mereka mulai memahami arti sabda sang penjaga bumi. Setiap hari mereka membersihkan mata air, menanam pohon, menata batu, dan berdoa bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kesadaran penuh. Dalam kesunyian kerja itu, mereka mulai mendengar bisikan bumi, lembut, namun penuh makna. Suatu pagi, Naya bangun dengan mata yang sembab karena mimpi. Dalam tidurnya ia melihat cahaya keluar dari perut bumi, menyinari desa-desa di timur Lawu hingga ke Laut Jawa. Ia mendengar suara berkata, "Wektu wis teka, cahya sakawetan bakal madhangi Nuswantara." Waktunya telah tiba, cahaya dari timur akan menerangi Nusantara. Ia menceritakan mimpinya pada Raka, yang hanya tersenyum. Itu bukan sekadar mimpi, katanya. Itulah pertanda bahwa gerakan ini mulai hidup dalam kesadaran banyak orang. Hari itu mereka berjalan menuju puncak kecil di sisi timur gunung, tempat matahari pertama kali muncul. Di sana mereka membuat lingkaran dari batu-batu sungai dan menyalakan api kecil di tengahnya. Raka berdiri di hadapan api itu, menengadahkan wajahnya ke langit. "Kita tak berdoa untuk meminta," katanya, "tetapi untuk mengingat. Cahaya yang kita cari di langit sebenarnya hidup di dalam diri. Bila manusia menyadari itu, ia tak akan lagi merusak bumi atau menindas sesamanya." Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga liar dan damar. Naya menutup mata, merasakan sesuatu yang mengalir dalam dadanya. Bukan emosi, tapi ketenangan yang dalam, seperti ombak yang berhenti di tepi pantai. Di sampingnya, Jati meneteskan air mata tanpa sebab. Ia merasa dirinya seperti bagian kecil dari sesuatu yang besar, yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sementara langit mengeluarkan seruling bambu buatannya dan memainkan nada-nada rendah yang mengalun pelan, seolah menyatukan napas mereka dengan napas alam. Ketika matahari akhirnya menembus kabut, cahaya keemasan menyelimuti mereka berlima. Raka menunduk dan berbisik, "Inilah cahaya dari timur Gunung Lawu. Dari sinilah kesadaran akan mengalir ke seluruh Nusantara." Dalam momen itu, waktu seakan berhenti. Mereka tidak lagi merasa sebagai individu terpisah. Tidak ada batas antara tubuh dan alam, antara bumi dan langit. Hanya ada kesadaran tunggal, yang berdenyut di dada mereka, yang sama dengan denyut jantung bumi. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan turun gunung. Masing-masing membawa tugas tanpa perintah. Naya menuju Surabaya untuk berbagi kesadaran melalui komunitas seni dan pendidikan.
Jati kembali ke ladangnya di Blitar untuk menghidupkan tradisi pertanian yang ramah bumi. Sena pergi ke Bali untuk belajar ritual tua dan menyatukannya dengan kesadaran baru. Langit mengembara ke kota-kota dengan serulingnya, meniupkan nada-nada penyembuh di pasar, terminal, dan jalanan. Raka tetap di lereng Lawu, menjadi penjaga sunyi yang menuntun mereka dalam batin. Mereka tak membawa nama organisasi, tak menulis manifesto, tak menuntut pengikut. Namun dimanapun mereka berada, perubahan kecil mulai terasa. Orang-orang mulai menanam pohon di halaman rumah, berbicara lebih lembut satu sama lain, berhenti membuang sampah di sungai. Anak-anak menatap langit sore dengan rasa ingin tahu yang baru. Tak ada yang tahu dari mana gerakan itu berasal, tapi semua merasakan kehadirannya, seperti udara yang bersih setelah hujan pertama. Di malam hari, Raka berdiri di tepi hutan, menatap bulan purnama yang menggantung di atas Lawu. Di sampingnya, bayangan samar Sabdo Palon muncul, berdiri diam dalam cahaya perak. "Guru," kata Raka lirih, "apakah ini awal dari kebangkitan yang kau janjikan?" Sabdo Palon tersenyum, suaranya seperti gema lembut dari kejauhan. "Bukan awal, Raka, tapi kelanjutan dari sumpah lama. Cahaya yang kalian nyalakan bukan milik siapapun. Ia adalah kesadaran bumi yang sedang bangun. Biarkan ia tumbuh tanpa nama, tanpa kepemilikan." Kemudian ia memandang ke arah timur, di mana cahaya fajar mulai kembali muncul di balik bukit. "Dari timur Gunung Lawu," katanya, "akan mengalir arus kesadaran yang tak bisa dihentikan. Ia akan melewati kota dan desa, menyusup ke hati manusia, menyalakan cahaya yang telah lama padam." Lalu Sabdo Palon lenyap bersama kabut pagi. Raka menatap arah lenyapnya sang guru dengan mata basah, tapi dalam dadanya ia merasa tenang. Ia tahu, sabda itu akan terus hidup, dalam Naya, dalam Jati, dalam Sena, dalam langit, dan dalam setiap jiwa yang mulai sadar akan suaranya sendiri. Cahaya dari timur bukan sekadar sinar matahari, melainkan kebangkitan jiwa bumi Nusantara yang mulai menyala dari dalam diri manusia. Dan dari lereng Lawu itu, angin berhembus membawa bisikan lembut ke seluruh penjuru arah. "Waktu wis teka. Nusantara tangi. Waktunya telah tiba." Nusantara mulai bangun dari tidurnya. Angin malam dari utara berhembus dingin, membawa aroma hujan yang tertunda. Di kaki Gunung Lawu, Raka berdiri memandangi langit yang diselimuti awan berat. Cahaya rembulan hanya sesekali menembus sela awan, menyinari pepohonan yang bergetar halus seperti berbisik. Ia tahu, masa damai yang singkat telah berlalu. Di bawah sinar bulan yang redup itu, kesadaran yang telah tumbuh mulai diuji oleh gelap, karena setiap cahaya, seberapapun suci, akan selalu memanggil bayangannya sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak pertemuan di Alas Wonomarto. Gerakan kesadaran Nusantara kini menjalar diam-diam di banyak tempat. Orang-orang mulai berbicara tentang keseimbangan antara manusia dan bumi, tentang kesadaran batin dan cinta kasih universal. Namun, sebagaimana api yang membesar, gerakan itu mulai menarik perhatian mereka yang haus kekuasaan. Beberapa kelompok menafsirkan ajaran itu sesuka hati, menjadikannya alat pengaruh, membangun pengikut, bahkan menamakan dirinya pewaris cahaya Sabdo Palon. Raka mendengar kabar itu dengan hati berat. Apa yang dulu dimulai dengan kesunyian dan ketulusan kini mulai berubah bentuk. Di sebuah sore mendung, Raka menerima tamu, seorang pemuda bernama Tirta, murid dari Naya. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan kegelisahan. "Guru," katanya, "banyak yang mengaku membawa ajaran Sabdo Palon, tapi mereka mulai memungut bayaran, mengadakan ritual besar untuk menarik massa. Mereka bicara tentang kesadaran, tapi yang mereka cari adalah kekuasaan." Raka terdiam lama sebelum menjawab. "Begitulah siklus manusia, Tirta. Saat cahaya mulai menyinari, bayangan pun memanjang. Jangan lawan bayangan dengan bayangan. Jaga saja apinya agar tetap murni." Namun gelombang itu tak bisa dibendung sepenuhnya. Di kota-kota, ajaran kesadaran berubah menjadi tontonan. Orang datang berbondong-bondong untuk mencari mukjizat, bukan pemahaman. Di desa, beberapa pemimpin spiritual mengklaim diri sebagai titisan Sabdo Palon dan menuntut penghormatan.
Kesadaran yang sejati, yang lahir dari keheningan dan cinta bumi, mulai tertutup oleh ritual kosong dan simbol palsu. Raka merasa rantai kebijaksanaan yang dulu disambungkan Sabdo Palon perlahan retak. Sementara itu, Naya berjuang di Surabaya dengan jalannya sendiri. Ia mendirikan rumah belajar kecil bagi anak-anak miskin, mengajarkan mereka berpikir kritis dan hidup selaras dengan alam. Tapi bahkan di sana, bayangan ikut datang. Beberapa orang menuduhnya sesat karena tak menggunakan nama Tuhan tertentu dalam ajarannya. Ia digunjing, ditolak dari masyarakat, namun tak pernah membalas. Dalam diam, ia hanya mengingat pesan Raka, kesadaran sejati tak butuh pembelaan. Ia hidup dalam tindakan, bukan dalam kata. Jati di Blitar menghadapi ujian lain. Tanah ladang yang ia jaga dirusak oleh perusahaan besar yang menebang pohon untuk proyek tambang. Ia berusaha melawan, namun kekuatan uang lebih besar. Dalam keputusasaan, ia bermeditasi di tepi sungai dan memanggil nama gurunya. Malam itu ia bermimpi melihat Sabdo Palon berjalan di tengah hutan gundul, menyentuh tanah yang kering dan berkata, "Jangan marah pada gelap. Ia datang untuk menguji keteguhanmu." Ketika Jati bangun, air mata menetes di pipinya. Ia tak lagi berteriak, tapi mulai menanam pohon di tepian sungai, satu demi satu, dengan sabar. Dalam beberapa bulan, tunas-tunas hijau muncul kembali, lambang bahwa bumi masih mau memaafkan. Namun tidak semua sekuat itu. Beberapa pengikut muda terseret arus kekuasaan. Mereka mendirikan kelompok yang menentang ajaran Raka dan menyebarkan fitnah bahwa guru tua itu telah menyimpang dari sabda leluhur. Desas-desus menyebar cepat, dan perlahan banyak yang menjauh. Raka tak marah, tapi dalam kesunyian ia tahu, rantai yang menghubungkan ajaran lama dan baru telah terputus sebagian. Suatu malam di puncak Lawu, Raka menyalakan api kecil dan duduk bersila. Angin kencang berdesir di telinganya. Dan dari balik kabut muncul cahaya lembut. Sabdo Palon berdiri di hadapannya. Wajahnya teduh namun muram. "Guru," kata Raka, "apakah ini akhir dari ajaran kita?" Sabdo Palon menggeleng perlahan. "Tidak, Raka. Tak ada ajaran yang berakhir. Yang terputus hanya rantai pemahaman. Biarkan manusia tersesat sejenak. Sebab dari kesesatan itu mereka akan mencari kembali cahaya sejati. Seperti sungai yang menemukan laut setelah menempuh banyak belokan." Raka menunduk, mengerti. Tapi bagaimana dengan mereka yang menodai nama kesadaran ini? Sabdo Palon menatap langit yang penuh awan hitam. Biarkan badai bekerja. Ia membersihkan udara. Kebenaran sejati tidak bisa dikotori, hanya tertutup sementara. Lalu ia meletakkan tangannya di bahu Raka. "Kau sudah menunaikan tugasmu. Sekarang waktunya mereka belajar dari akibat perbuatannya sendiri." Keesokan paginya, badai besar melanda lereng Lawu. Petir menyambar pohon-pohon tua. Hujan turun seperti tumpahan langit. Di tengah hujan itu, Raka berdiri di depan gubuknya, menatap ke arah timur. Ia tahu badai ini bukan sekadar cuaca, tapi pembersihan alam. Dalam dentum guntur, ia mendengar suara samar Sabdo Palon. Rantai yang terputus akan disambung kembali oleh generasi yang lahir dari air dan tanah baru. Ketika badai reda, udara menjadi jernih. Di langit muncul pelangi besar, membentang dari timur ke barat. Raka tersenyum lemah. Ia tahu, meski rantai tampak terputus, sabda sejati tetap mengalir, seperti air yang mencari jalan pulang. Dan di suatu tempat, di hati manusia yang belum menyerah, gerakan kesadaran Nusantara masih berdenyut, menunggu waktunya untuk tumbuh kembali dengan bentuk yang lebih murni, lebih dalam, dan lebih sejati. Langit di atas Jawa tampak gelap namun berkilau. Di antara gumpalan awan yang bergerak perlahan, ada hembusan angin yang membawa sesuatu yang tak terlihat, semacam getaran halus yang merambat dari gunung ke laut, dari desa ke kota, dari hati ke hati. Angin itu bukan sekadar udara yang berpindah, melainkan napas dari kesadaran bumi yang mulai bangkit kembali. Di bawahnya, Nusantara bergeming seperti tubuh besar yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Beberapa tahun telah berlalu sejak badai di Lawu. Raka kini menjadi sosok tua yang jarang turun gunung.
Namun kabar tentang murid-muridnya berhembus ke segala penjuru. Naya terus menulis dan mengajar. Diam-diam menanam nilai kesadaran dalam generasi muda. Jati mengubah ladangnya menjadi hutan kecil yang dipelihara bersama warga desa. Sena yang dulu pergi ke Bali kini dikenal sebagai penjaga upacara di Pura Tua, mengajarkan harmoni antara roh leluhur dan dunia modern. Langit, sang pengelana, menjadi legenda. Serulingnya terdengar di pasar, di stasiun, bahkan di layar ponsel, melintasi batas ruang dan waktu, meniupkan nada-nada penyembuh yang memanggil kembali nurani manusia. Namun angin kesadaran itu tidak berhembus tanpa perlawanan. Dunia modern berlari cepat. Lebih cepat daripada yang bisa diserap oleh jiwa manusia. Kota-kota bertambah padat. Suara mesin menenggelamkan suara alam. Dan manusia sibuk mengejar bayangan dirinya sendiri. Banyak yang merasa kosong meski hidup dalam kemewahan. Mereka mencari makna dalam layar dan simbol, tapi tak menemukan kedamaian sejati. Di tengah kegaduhan itu, ajaran Sabdo Palon kembali muncul, kali ini tidak dalam wujud guru atau kitab, melainkan dalam bentuk kesadaran kolektif yang sulit dijelaskan, sebuah gelombang halus yang menyentuh hati banyak orang pada saat bersamaan. Di Jakarta, seorang remaja bernama Dipa tanpa sengaja menemukan tulisan lama Naya di dunia maya. Tulisan itu berbicara tentang kesadaran bumi, tentang bagaimana manusia bukan penguasa alam melainkan bagian dari napasnya. Entah mengapa, Dipa merasa tergetar. Ia mulai mencari tahu tentang gerakan itu, dan akhirnya memutuskan pergi ke Gunung Lawu, mengikuti jejak yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu. Dalam perjalanan, ia bertemu banyak orang, petani, pejalan, seniman, bahkan biarawan muda, yang semuanya pernah mendengar tentang gerakan kesadaran Nusantara dari cerita mulut ke mulut. Mereka tidak mengenal Raka atau Sabdo Palon, tapi mereka merasakan getar yang sama di dada. Keinginan untuk kembali pada harmoni, pada kesadaran yang menghubungkan manusia, alam, dan roh kehidupan. Raka menyambut kedatangan Dipa dengan senyum lembut. "Kau datang bukan untuk belajar dariku," katanya, "tapi untuk mengingat apa yang sudah ada dalam dirimu." Dipa terdiam, merasa seolah sudah mengenal tempat itu sejak lama. Dalam malam yang hening, ia duduk bersama Raka di depan api unggun. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Raka berbicara pelan. Angin di atas Nusantara kini mulai berbicara lagi. "Nak," ia memanggil manusia agar kembali mendengarkan. "Jika kau ingin membantu, jangan sebarkan ajaran. Sebarkan kesadaran. Biarkan orang menemukan cahayanya sendiri." Sejak malam itu, Dipa tinggal di lereng Lawu. Ia membantu warga menanam pohon, mengajarkan anak-anak tentang siklus air, tentang rasa hormat pada bumi. Tak lama kemudian, ia mulai merekam kegiatan mereka dan mengunggahnya ke dunia digital. Tanpa ia sadari, video-video itu ditonton jutaan orang. Bukan karena isinya menggurui, tapi karena ada ketulusan dan ketenangan yang memancar. Orang-orang di kota mulai meniru, membuat taman kecil di halaman, menanam pohon, dan berbagi cerita tentang perubahan dalam diri mereka. Angin kesadaran mulai berhembus lagi, kini melalui jaringan tanpa batas, melampaui agama, politik, dan suku. Raka yang tua tersenyum melihat semua itu. Ia tahu inilah bentuk baru dari ajaran lama. Sabdo Palon pernah berkata bahwa kebijaksanaan akan menemukan bentuknya sendiri di setiap zaman. Dulu melalui kidung dan tapa, kini melalui sinyal dan layar. Namun maknanya tetap sama, kesadaran untuk hidup selaras dengan bumi dan sesama. Pada suatu malam yang hening, Raka berjalan sendirian ke puncak Lawu. Udara tipis, bintang gemintang berkerlip seperti mata para leluhur. Ia berhenti di batu tempat dulu ia menerima sabda dari gurunya. "Guru," bisiknya. Angin itu kini berhembus lagi. Dalam sekejap, udara di sekelilingnya menjadi hangat. Dari kabut tipis muncul sosok Sabdo Palon, kali ini tidak sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya yang lembut dan penuh kasih. "Bagus, Raka," katanya pelan. "Kau telah menjaga rantai itu. Kini biarkan generasi baru yang melanjutkan." Zaman berganti, tapi semangat Nusantara tak pernah mati. Ia akan selalu hadir dalam angin yang mengelilingi kepulauan ini,
mengingatkan manusia siapa dirinya. Raka menunduk. Matanya basah. Guru, apakah tugas saya sudah selesai? Sabdo Palon menatapnya lama, kemudian menjawab. Tugasmu selesai, tapi perjalanan kesadaran tak pernah berhenti. Bahkan ketika tubuhmu kembali ke tanah, angin akan terus membawa sabdamu ke hati manusia. Keesokan paginya, warga desa menemukan Raka duduk di batu puncak, dengan wajah damai menghadap matahari terbit. Di sampingnya, seruling bambu langit dan kitab kecil berisi tulisan tangan Naya tersusun rapi. Tak ada tanda kesedihan, hanya keheningan yang lembut. Ketika mereka menatap ke langit, seekor elang terbang melingkar di atas lawu, lalu melesat ke arah timur, seolah membawa pesan yang tak terlihat. Dan di bawah langit yang biru itu, angin berhembus lagi, membawa napas dari zaman kuno menuju masa depan. Angin itu melewati sawah, menembus kota, menyentuh wajah manusia yang mulai sadar. Ia tak bersuara, tapi maknanya terdengar jelas. Kesadaran ini bukan milik siapapun. Ia adalah warisan bumi bagi mereka yang mau mendengarkan. Nusantara pun bergetar perlahan, seperti tubuh yang menghirup napas baru. Dari angin itu, kebangkitan jiwa bangsa kembali dimulai, tak dengan teriakan, tapi dengan kesadaran yang tenang, mendalam, dan menyatukan. Fajar terakhir di Gunung Lawu datang dengan keheningan yang berbeda. Tidak ada kabut tebal. Tidak ada embun yang menggantung berat di daun-daun pinus. Udara pagi itu terasa jernih, seolah seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu. Di kejauhan, matahari muncul perlahan, menembus garis cakrawala seperti bola api yang lahir kembali dari rahim bumi. Di lereng timur, Dipa berdiri sendiri, tubuhnya berselimut kabut tipis, menatap ke arah batu tempat Raka dahulu biasa bermeditasi. Di sanalah, beberapa hari sebelumnya, tubuh Raka ditemukan duduk dengan tenang, seolah sedang menunggu cahaya menjemputnya. Dipa menunduk, memejamkan mata. Ia masih mendengar suara lembut Raka di dalam hatinya. Angin membawa sabda, tapi bumi yang menyimpannya. Jika kau ingin memahami maknanya, jangan melihat ke langit. Lihatlah ke dalam tanah. Di sana jiwa Nusantara berdiam. Kalimat itu kini terasa nyata. Sejak kepergian Raka, Dipa merasa seolah bumi sendiri berbicara padanya lewat getaran halus, lewat desir angin, lewat gerak daun dan aliran sungai. Kesadaran itu tidak lagi datang dari guru atau buku, melainkan dari alam yang hidup. Dalam beberapa bulan setelah itu, apa yang ditanam Raka, Naya, Jati, Sena, dan langit mulai tumbuh menjadi gerakan besar, tapi bukan gerakan yang memiliki struktur atau pemimpin. Tidak ada markas, tidak ada simbol. Hanya orang-orang yang saling terhubung oleh kesadaran yang sama. Mereka menyebut diri mereka penjaga napas bumi. Di pelosok Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, hingga Papua, muncul kelompok kecil yang bekerja dengan senyap, menanam hutan, memulihkan sumber air, mendidik anak-anak tentang kearifan lokal dan keseimbangan alam. Tidak ada yang memerintah, tapi semua seolah tahu perannya masing-masing. Seperti jaring kehidupan yang ditenun oleh tangan tak terlihat. Sementara itu, Dipa meneruskan pesan Raka dengan cara yang lebih halus. Ia tidak mendirikan lembaga atau organisasi, melainkan ruang terbuka di dunia maya yang menampung cerita manusia dari berbagai tempat. Ia menyebutnya Sabda Bumi, sebuah ruang di mana siapapun bisa berbagi pengalaman tentang perubahan kesadaran, sekecil apapun itu. Ada yang menulis tentang menanam pohon, ada yang menceritakan mimpi bertemu cahaya, ada pula yang sekadar menulis tentang perasaan damai saat menyapa matahari pagi. Perlahan, ribuan cerita terkumpul. Mereka bukan hanya kisah, tetapi gema dari sabda yang dulu diucapkan Sabdo Palon berabad-abad silam, sabda yang kini menemukan rumahnya kembali di hati manusia. Pada suatu malam, Dipa bermimpi berjalan di hutan purba yang diterangi cahaya bulan. Di antara pepohonan besar, ia melihat sosok Raka berdiri, tersenyum lembut. "Guru," katanya lirih, "semua telah berubah. Dunia tak lagi sama." Raka menjawab, "Memang harus begitu. Yang sejati tidak pernah tinggal diam. Sabda bukan untuk disembah, tapi untuk dijalankan." Dari balik kabut,
Muncul cahaya besar yang berdenyut pelan, dan dari dalamnya muncul sosok Sabdo Palon. Tubuhnya bercahaya lembut, seperti matahari yang menatap dari dalam diri. Ia berkata dengan suara yang bergema di udara, "Dipa, dengarlah baik-baik. Sabda bukan milikku. Aku hanya jembatan antara bumi dan kesadaran manusia. Kini waktunya sabda itu kembali ke bumi, agar manusia tak lagi mencari di luar dirinya." Dipa menunduk, dan bumi di bawah kakinya bergetar ringan. Ia merasa setiap butir tanah, setiap tetes air, dan setiap hembusan angin memiliki jiwa yang sama dengan dirinya. Ia mengerti kini bahwa kebangkitan Nusantara bukan tentang kejayaan masa lalu, bukan pula tentang kekuasaan spiritual, melainkan tentang kesadaran untuk hidup sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Ia menangis dalam diam, bukan karena sedih, tapi karena merasakan keutuhan yang sempurna. Ketika ia terbangun, fajar telah menyingsing. Langit memerah di atas puncak Lawu, dan seekor elang terbang rendah melingkar di atasnya. Ia berjalan menuju batu meditasi Raka, lalu menancapkan sebatang bambu kecil di sana. Di ujungnya ia ikat sehelai kain putih, bukan tanda pemujaan, melainkan penanda bahwa sabda telah kembali kepada sumbernya. Angin pagi menyentuh kain itu, membuatnya berkibar lembut, seolah menari di antara cahaya matahari yang baru lahir. Hari demi hari, gerakan kesadaran itu terus berlanjut tanpa suara besar. Tak ada tokoh, tak ada pemimpin, tapi pengaruhnya terasa di mana-mana. Sekolah-sekolah mulai menanamkan nilai keseimbangan dan empati. Komunitas petani saling berbagi bibit tanpa menuntut imbalan. Seniman menciptakan karya yang menghidupkan kembali roh budaya tanpa menenggelamkan diri dalam nostalgia. Di tengah dunia yang semakin sibuk, lahir ruang-ruang tenang tempat manusia belajar diam, mendengar bumi berbicara dalam bahasa yang sama yang dulu digunakan Sabdo Palon, bahasa kesadaran. Bertahun-tahun kemudian, Dipa menjadi sosok tua. Rambutnya memutih seperti salju di puncak gunung. Ia jarang berbicara, tapi banyak orang datang menemuinya hanya untuk duduk diam bersamanya. Di antara mereka, ada anak kecil yang bertanya polos, "Apakah Sabdo Palon masih ada, Paman?" Dipa tersenyum dan menunjuk ke tanah, lalu ke dadanya. "Ia ada di sini," katanya. "Di bumi dan di hatimu. Selama kau masih bisa mendengar suara angin dan masih mencintai kehidupan, Sabdo Palon belum pernah pergi." Pada malam terakhir hidupnya, Dipa duduk di bawah pohon beringin tua di tepi desa. Bulan purnama menggantung di langit, besar dan jernih. Ia memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, ia mendengar lagi suara lama, lembut, abadi, mengalir bersama angin. "Wektu wis teka. Sabda wis bali marang bumi. Waktunya telah tiba. Sabda telah kembali ke bumi." Dan pada saat itu, seolah seluruh Nusantara menarik satu napas panjang. Angin bergerak dari barat ke timur, dari laut ke gunung, membawa pesan yang sama seperti ribuan tahun lalu, bahwa kesadaran sejati tidak pernah hilang, hanya menunggu manusia untuk mengingatnya kembali. Dari puncak Lawu hingga laut selatan, dari hutan Kalimantan hingga lembah Bali, bumi bergetar lembut, bukan karena gempa, tapi karena sabda itu akhirnya menemukan rumahnya. Sabdo Palon pun tersenyum dari alam sunyi, lalu lenyap ke dalam cahaya bumi, menyatu dengan napas setiap makhluk yang hidup. Kesadaran telah kembali, bukan sebagai ajaran, tapi sebagai kehidupan itu sendiri. Dan di atas bumi yang tenang itu, angin berhembus pelan, membawa salam terakhir bagi jiwa yang telah terbangun.